few moments later. Halo anak-anak hebat, kembali lagi kita belajar matematika. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan kuadrat lanjutan, melanjutkan pertemuan yang pertama kemarin, yaitu Oke. sekarang kita yang menggunakan dua variabel. Kalau yang kemarin kan kita satu variabel ya. Oke, rumus umumnya sama. Di sini lihat persamaan kuadratnya, pertidaksamaan kuadrat maksud Bapak ax kuadrat plus bx plus c lebih besar daripada y. Nah, untuk y ini variabelnya ada dua. Kalau kemarin kan kita hanya variabel x saja, ini kita menggunakan variabel y. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan Oke. kuadrat dua variabel, cara yang pertama adalah kita menggambar grafiknya dulu. Nah, untuk menggambar grafik ada beberapa persyaratan yang harus kita tentukan. Yang pertama adalah kita cari titik potongnya. Nah, untuk mencari titik potong, kita bisa mencari titik potong sumbu x dengan y-nya kita buat 0, atau sebaliknya, kita cari titik potong sumbu y dengan nilai x yang sama dengan 0. Nah, kalau jika sudah dapat titik potongnya, berarti kita tinggal mencari titik puncaknya. Nah, puncaknya itu bisa di atas, bisa di bawah, tergantung dari hasilnya nanti ya. Nah, titik puncak parabolanya itu rumusnya seperti ini, min b per 2a, diskriminan per min 4a, atau diskriminan itu adalah b kuadrat min 4ac. Nah, dari a nilai b dan c-nya dari mana? Dari soalnya. A-nya itu adalah yang persamaan kuadrat, B-nya adalah yang variabel X, dan C-nya yang tidak mempunyai variabel, gitu kan? Oke, terus yang kedua, setelah kita selesaikan gambarnya, baru kita mencari daerahnya. Karena kan kita mencari daerah di sini, karena pertidaksamaan itu kan nyari daerah. Nah, untuk mencari daerahnya, kita akan melakukan titik uji coba untuk daerahnya. Boleh daerah yang di dalam, boleh daerah yang di luar. Nah, biasanya kita menggunakan uji cobanya 0,0. Nah, biar gampang hitungnya. Oke, Oke. biar lebih jelas, kita coba contoh soalnya ya. Di sini ada dua soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari soal berikut ini. Yang pertama adalah yang dua variabel tapi satu soal. Yang kedua ini dua soal. Nah, kita buat nanti irisannya seperti apa. Oke, kita selesaikan soal nomor satu dulu. Soal pertama adalah tentukan himpunan penyelesaian dari soal di bawah ini. Yang pertama adalah nilai Y kurang dari negatif X kuadrat plus 6X min 8. Nah, untuk soal seperti ini, kita bisa buat yang pertama sesuai dengan yang tadi, kita buat grafiknya dulu. Oke, kita buat grafiknya. Ya, kita buat grafik. Di sini kita yang pertama adalah sumbu X dengan nilai Y-nya kita buat sama dengan 0. Nanti kita buat di sini, kita buat sumbu Y. Nah, dengan nilai X-nya kita ganti sama dengan 0, gitu kan ya. Oke. Oke, sekarang soal yang pertama adalah sumbu X, Y sama dengan 0. Maka ini kita buat sama dengan dulu, kita cari batasnya dulu ya. Kita cari batasnya, maka kita jadikan sama dengan, maka nilai Y sama dengan min X kuadrat plus 6X min 8. Oke, sesuai dengan soal. Karena Y-nya 0, maka di sini rubah menjadi 0 sama dengan min X kuadrat plus 6X min 8. Gitu ya. Nah, ini kan pemfaktoran ya. Nah, kalau kalian masih sulit dengan negatif pemfaktoran, ini kalian bisa rubah ya menjadi X kuadrat kali negatif semua aja min 6X plus 8 gitu kan ya. Nah, sekarang kan ini kan sama dengan 0, kita faktorkan ya. Ini sama dengan 0, kita faktorkan. Oke, pemfaktorannya ini X kuadrat, maka ini X, ini nilai X gitu kan. Nah, dikalikan hasilnya 8, dijumlahkan negatif 6. Perkalian 8 itu kan faktornya 1 dengan 8, 2 dengan 4 gitu kan ya. Maka ini kan pastinya dengan 4 dengan 2 saja, karena yang dekatnya dengan 6 kan 4 dengan 2. Kalau dijumlahkan negatif, berarti sini negatif, di sini dengan negatif, gitu kan ya. Oke, sama dengan 0. Jadi dapat nih pemfaktorannya, berarti pemfaktorannya adalah X min 4 sama dengan 0, atau X min 2 sama dengan 0, gitu kan ya. Oke, sekarang berarti dapat titik potongnya. Titik potongnya adalah X sama dengan, pindah negatif jadi positif ya, 4, atau X sama dengan 2, gitu kan ya. Jadi titik potongnya dapat X-nya 4,0, kan kenal dari mana? Kan nilai Y-nya 0. Atau nilainya 2,0 gitu ya. Oke, ini yang pertama untuk nilai sumbu X. Nah, sekarang kita nilai sumbu Y. Sumbunya X-nya ganti 0, berarti nilai Y sama dengan
min X kuadrat plus 6 min 8. Ini X, sorry ya maksudnya. Oke, sekarang X diganti 0, berarti Y sama dengan min 0 kuadrat ditambah 6 dikali 0 diambil 8. 0 kuadrat itu kan berarti 0 ya. Sama dengan 0 ditambah 6 kali 0 adalah 0 diambil 8. 0 tambah 0, 0, 0 diambil 8, negatif 8. Berarti nilainya sama dengan negatif 8. Berarti dapat titik baru yang dilewatinya adalah 0, X-nya 0, Y-nya adalah negatif 8. Oke, berarti kita sudah punya 3 titik potong nih, 4,0, 2,0, dan 0, negatif 8. Nah, selanjutnya kita cari titik puncaknya. Oke, selanjutnya kita mencari titik puncaknya ya. Titik puncaknya itu nih, saya buat lagi rumusnya. Min B per 2A, ini untuk nilai X-nya, ini untuk nilai Y-nya. Atau X-nya itu B per 2A. Oke, ini maksudnya ada negatifnya ya. Min B kuadrat, min 4AC, ini ganti D per min 4A. Oke, berarti kita buat sesuai, ini ada minnya ya. LOL. Oke. Nah, sekarang lihat di sini nilai A-nya berapa? Nilai A-nya adalah min 1, karena kan yang X kuadrat. Nilai B-nya berapa? Nilai B-nya adalah 6. Nilai C-nya berapa? Nilai C-nya adalah negatif 8. Ini kan nilai C, ini nilai B, ini nilai A, gitu kan ya. Oke, sekarang tinggal masukin aja titik puncaknya, berarti yang pertama nilai X-nya itu min B per 2A, min B per 2A untuk nilai X-nya. Oke, masukkan min B-nya, berarti min 6 per 2A, 2 dikali min 1. Berarti hasilnya adalah min 6 dibagi dengan min 2. Berarti jawabannya adalah 3. Oke, 3 ya. Nah, sekarang nilainya. Untuk nilainya adalah B kuadrat min 4AC per min 4A, gitu kan. Oke, B kuadratnya berarti 6 kuadrat diambil 4 dikali min 1 dikali C-nya min 8 dibagi dengan min 4 dikali A-nya adalah min 1. Berarti 6 kuadrat adalah 36. Ini hasilnya 4 dikali 1, 4. 4 dikali 8, 32 ya. Ini kan min kali min plus kali min berarti min 32 per min 4 dibagi kali min 1 hasilnya adalah 4. Berarti hasilnya adalah 32 diambil 36 diambil 32, 34. Sorry, maksudnya 4 dibagi dengan berarti hasilnya adalah 4 /4. 4 dibagi 4 hasilnya adalah 1. Maka titik puncaknya, puncak X, Y-nya, X-nya adalah 3, Y-nya adalah 1. Ya, sekarang kita sudah mengerjakan soal nomor 1 ini. Tadi kita sudah mencari titik potongnya. Titik potong di sumbu X-nya kita sudah dapat. X-nya 4, Y-nya 0, X-nya 2, Y-nya 0. Maka kita buat diagram kartesiusnya 4,0 kan berarti kan 4,0 di sini, anggaplah ya. 2,0 berarti di sini, X-nya 2, Y-nya 0, X-nya 4, Y-nya 0. Lalu kita dapat lagi titik potong di sumbu Y. Sumbu Y berarti yang ini 0, min 8, X-nya 0, Y-nya min 8. Berarti di atas apa di bawah? Min 8 di bawah ya. Berarti di sini 0, min 8. Nah, terus kita juga sudah mendapatkan titik puncaknya. Titik puncaknya adalah 3,1. Berarti X-nya 3, berarti 3 di sini, berarti tengah-tengah ini. Y-nya 1, berarti Y-nya 1 di sini, berarti kalau dibuat garis di sini. Nah, sekarang kita hubungkan semuanya. Kalau puncak berarti kan dia kalau puncak kan dari sini ke sini kan ya, gitu kan ya. Kayak gambarnya seperti ini kan. Nah, ini kan puncaknya ya. Nah, sekarang lihat di sini kita sudah mendapatkan parabolanya. Nah, di sini ada dua daerah. Daerah yang pertama adalah daerah yang di luar parabola dan di dalam parabola. Nah, sekarang kita cuma membuktikan dua daerah ini saja. Nah, untuk cara membuktikannya kita ambil salah satu titik, boleh di luar, boleh di dalam, terserah. Kalau misalkan kita ngambil di luar,
Berarti kalau di luar terbukti, berarti daerahnya di luar. Kalau di luar tidak terbukti, berarti daerahnya di dalam, gitu. Oke, sekarang kita uji coba daerahnya menggunakan 0,0 biar gampang hitungnya. 0,0 kan di sini nih ya, di titik 0,0. Nah, 0,0 ini mewakili daerah luar. Berarti kalau mewakili daerah luar, berarti kalau terbukti benar, maka daerah luar inilah yang penghimpunan penyelesaiannya. Tapi kalau misalkan jawabannya salah, maka himpunan penyelesaiannya yang ada di dalam sini, gitu kan. Oke, kita coba ya, Okay. 0,0 kita ambil soalnya. 2 Nilai Y hours kurang dari min later. X kuadrat plus 6X min 8 dari soal ini. 0,0, Y-nya ganti 0, X-nya ganti 0. Maka Y-nya diganti 0, min 0 kuadrat tambah 6, X-nya diganti 0, 6 kali 0 min 8. 0 min 0 kuadrat 0 tambah 6 kali 0, 0. 0 tambah 0, 0, 0 diambil 8, min 8. Berarti 0 kurang dari sama dengan min 8. 0 kurang dari min 8 benar atau salah? Salah ya. Nah, karena dia salah, maka daerah yang dilewati atau yang diwakili 0,0 ini adalah bukan himpunan penyelesaiannya daerahnya. Berarti himpunan penyelesaiannya di mana? Nah, betul. Berarti himpunan penyelesaiannya yang ada di dalam parabola ini. Gitu. Oke, mudah-mudahan paham ya.